lebih kuat. Langit emas dan hitam berkaki tiga, menyinari masa depan, tergantung di atas bahu Luo Tianxian. Jin Peng berubah menjadi seekor kuda dan membawanya pada aturan jalan. Sekarang, momentum Luo Tianxian telah menanjak hingga ekstrim, dikelilingi oleh pola dan aturan Tao, dan ia telah menjadi tubuh nyata dari jalan. Dengan tanganmu, pertajam jalanku. Semoga kau melakukan kecemerlangan terakhirmu dan jangan tiba-tiba memadamkan cahaya yang tersisa. Ia membuka mulutnya dan telah menembak. Telapak tangan dan jari-jarinya yang putih jernih dan berirama. Ia memecahkan langit dan bertepuk tangan di dekatnya. Luo Tianxian mengembangkan pola Tao yang tak terbatas, yang sangat sakral dan indah, menerangi dunia. Baik itu naga asli, Tianhuang atau Jinwu, mereka semua berputar di sekelilingnya, yang membuatnya semakin terpisah di dunia manusia. Napas energi itu mengerikan dan tak terkalahkan. Buka, Chu Feng meraung marah. Setelah pintu di tubuhnya dicongkel, sinar cahaya terus dilepaskan dalam suara gemuruh, dan energi seperti magma melonjak keluar, bercampur dengan pola Tao miliknya sendiri. Ledakan, Chu Feng bergerak, dan kecepatannya cepat hingga batasnya. Setidaknya pada levelnya, sulit untuk menjadi lebih cepat, hampir sampai akhir. Ketika dia melambaikan segel tinjunya, langit runtuh, rantai keteraturan melilit telapak tangan dan jari-jarinya, dan dia menginjak sinar cahaya biasa. Seluruh tubuhnya tampak dikelilingi oleh petir yang pekat. Faktanya, itu adalah jejak Tao. Ledakan, tinjunya bertabrakan dengan telapak tangan Luo Tianxian dan meledakkan pola cahaya yang menyilaukan, menghantam ke segala arah. Jika bukan karena monster tua yang melindungi para evolusionis muda dari semua kelompok etnis, kebanyakan dari mereka akan mengalami tragedi serius. Terlihat bahwa pola cahaya itu menyebar dengan cepat, banyak gunung di ujung garis tanah itu rata dan menghilang dalam sekejap, dan langit sudah terdampak, dan ada retakan di mana-mana. Bang, 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 dalam sekejap, Chu Feng bergerak sangat cepat, dan tubuhnya dikelilingi oleh pecahan waktu. Tampaknya mengubah waktu dan ruang. Terlalu cepat untuk bertabrakan dengan Luo Tianxian satu demi satu. Tidak diragukan lagi bahwa Luo Tianxian begitu kuat sehingga rekan-rekannya tidak berani membayangkannya. 9 Phoenix dan 5 naga adalah cahaya jiwanya sendiri. Mereka menari bersamanya, berubah menjadi cahaya rune yang terang, melilit tangan putihnya, berani mengguncang tubuh abadi Chu Feng dan memblokir semua bekas tinju Chu Feng. Bisakah lebih kuat? Aku merasakan perasaan harmoni yang luar biasa. Aku ingin melebur semuanya. Luo Tianxian membuka mulutnya dengan harapan yang tak tertandingi dan kecemerlangan yang luar biasa di matanya. Dia melelehkan 9 Phoenix dan 5 naga. Itu melelehkan Merak dan Ibu Buddha. Dia menelan sumber cahaya emas abadi dan hitam. Inilah sebabnya dia perlu menemukan musuh yang tak tertandingi, memaksakan dirinya, menekan dirinya lebih jauh, dan bergerak menuju kesempurnaan yang hebat. Wajah Chu Feng tidak terlalu tampan. Dia bertarung dengan Kongres Rakyat Nasional. Dia melakukan yang terbaik. Dia tidak sepenuhnya menekan lawannya, tetapi menajamkan lawannya. Sekarang, dia mencongkel pintu di tubuhnya dan melepaskan kekuatan ekstrim dari kondisi saat ini. Sulit untuk membayangkan bahwa dia bisa setara satu sama lain. Faktanya, berbagai evolutor dewa lebih terkejut dan lebih tidak dapat diterima daripada dia, karena Luo Tianxian telah dianggap sebagai jalan terkuat di alam dewa. Mereka yang dapat melampauinya lebih tinggi dari alamnya. Tetapi jika dia mengejar tingkat evolusi, dia hampir tidak memiliki makhluk yang tak terkalahkan. Sekarang, seseorang di dunia bawah benar-benar melawannya dan membunuhnya. Setidaknya sekarang, saya belum melihat Iblis Chu akan kalah. Baru saja dia tidak bisa menahannya. Bagaimana dia bisa hidup kembali? Jika ada Tuhan, peri sejati tidak mengerti. Beberapa monster tua dan beberapa makhluk dewa busuk di antara semua bangsa di surga juga meratap, apakah tahu Tuhan begitu kuat di tangan lawan di tingkat yang sama. Di era ini, jika bukan karena Chu Feng dan orang lain, dia akan memiliki posisi penguasa yang tak tergoyahkan. Untuk sementara waktu, beberapa monster tua merasa sedikit putus asa, karena jika mereka berada dalam kondisi yang sama, mereka tidak akan pernah bisa melawan Luo Tianxian. Di langit, dua pria yang bertikai melilit rantai tatanan Tuhan. Mereka bergerak di pecahan waktu dan bertarung dengan sengit. Membunuh sampai titik ini benar-benar membuat semua ras takut. Bisakah kamu menjadi lebih kuat? Luo Tianxian berbicara lagi. Saat ini, rambutnya menari-nari dan seluruh tubuhnya bersinar. Gayanya tak tertandingi.
Saat ini, meskipun mereka belum memutuskan hasilnya, posturnya membuat orang merasakan keyakinannya yang kuat dan tak tertandingi. Faktanya, dia masih secara bertahap menjadi lebih kuat. Dia mengubah pola cahaya pada tubuh 9 Phoenix dan 5 naga, dan ingin sepenuhnya mengubah mereka menjadi dirinya yang sebenarnya dan menyatukan mereka menjadi satu. Di kejauhan, seorang raja peri mendesah. Peradaban evolusi ini benar-benar mengerikan. Metode yang disimpulkan oleh Taoisme terkuat telah menunjukkan jalan ke depan. Semua makhluk yang disebut tertinggi, seperti naga yang sangat kuat, Phoenix dan Peng, pada akhirnya akan kembali ke sumbernya sendiri. Begitu dia benar-benar sempurna, seberapa kuat dia nantinya. Aku takut alam yang sama benar-benar tak terkalahkan selamanya. Wajah Chu Feng dingin. Dia benar-benar marah. Hari ini, dia ingin menjadi batu asa orang lain. Ini tidak bisa diterima. Dia tidak akan membiarkan dirinya gagal. Boom! Pintu-pintu di tubuhnya masih dibongkar. Beberapa pintu hanya setengah terbuka dan belum sepenuhnya terbuka. Dia berlari dan meledakkan semua kekuatannya untuk membunuh lawan-lawannya. Dong! Dong! Dalam tabrakan ini, darah memercik di antara kedua orang itu. Baik Chu Feng dan Luo Tianxian terluka parah. Itu adalah guncangan keras tanpa mundur. Mereka saling membunuh sampai pola Tao di tubuh mereka mendidih. Tubuh Chu Feng tidak diragukan lagi lebih kuat, tetapi cahaya jiwa Luo Tianxian tidak dapat ditebak. Kekuatan jiwanya terintegrasi ke dalam daging dan darah, yang dapat membuat dirinya kuat dan abadi. Pada saat ini, 9 Phoenix dan 5 naga agak kosong. Sepotong besar pelangi Fuwen terbang ke alis Luo Tianxian. Keduanya bertarung dengan sengit dan darah memercik kemana-mana. Pada saat yang paling serius, lengan Chu Feng hampir robek oleh tangan putih pihak lain dan ROC bersayap emas, yang cukup tragis. Luo Tianxian juga menderita pukulan berat. Chu Feng pernah meninju dadanya dan membuat lubang tinju berdarah. Bunuh. Keduanya bertarung dan keduanya terluka. Jika orang lain di level yang sama naik, mereka seharusnya telah dimusnahkan oleh rune terang di tinju dan tangan polos mereka. Datang lagi, Luo Tianxian menegurnya. Seluruh tubuhnya penuh dengan rune cahaya jiwa. Makhluk tertinggi di sekitarnya menjadi semakin redup dan menerbangkan area hujan cahaya yang luas ke arahnya. Tolong kamu, bunuh. Chu Feng meraung. Dia merasa bahwa semua pintu di tubuhnya akan dibuka paksa, dan dia akan menunjukkan posturnya yang paling tak terkalahkan. Namun, dia juga tahu bahwa lawannya juga mendekati kesempurnaan dan pasti akan melangkah ke keadaan ekstrim yang lebih mengerikan. Jika kau tidak bisa menjadi lebih kuat, kau tidak akan punya kesempatan. Ayo, tekan aku, hancurkan tubuh asliku. Luo Tianxian, yang seharusnya dingin dan cantik, sekarang memarahi lagi dan lagi. Jelas, dia menantikannya. Dia bersemangat untuk mencapai visinya. Dia ingin melelehkan semua makhluk tertinggi di sekitarnya. Pada saat ini, saat dia menjadi lebih kuat, sesosok kecil muncul dalam pola Tao merah terang dan berkilauan di tengah alisnya, yang merupakan pantulan cahaya jiwanya sendiri dan perwujudan dari rohnya yang sebenarnya. Cahaya Chu Feng Mei begitu besar sehingga langsung menembakkan dua rantai dewa tatanan, satu dibentuk oleh kondensasi kitab suci abadi dan yang lainnya oleh kombinasi kata-kata emas pada pot batu, dan bergegas menuju Dewa Yuan Luo Tianxian pada saat yang sama. Bang! Dua rantai perintah menguncinya setelah alat tulis itu terwujud, itu menjadi rantai dewa yang sederhana dan berubah-ubah, dan kata-kata di batu itu bisa menjadi rantai emas yang indah. Keduanya melesat keluar, menembus kehampaan, dan keduanya memancarkan getaran logam. Tidak, Tao terkunci. Itu adalah rohnya yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Senyum asli generasi dewa setengah baya dan muda tiba-tiba mengeras dan merasa tercekik, karena Luo Tianxian menghadapi masalah besar, bahkan bencana. Aku membawanya. Aku tidak berharap untuk membalikkan perang. Di antara surga, para evolusionis dari semua ras cukup terkejut. Hasil ini benar-benar tiba-tiba dan hanya dapat diklasifikasikan sebagai kontingensi. Pokoknya, Chu Feng akan menang. Zhenling terkunci. Bagaimana wanita itu bisa bertarung? Di bawah sinar matahari, seseorang tertawa dan bernapas. Baru saja, banyak orang khawatir tentang Chu Feng, karena wanita itu terlalu kuat dan tak terkalahkan. Para evolusionis surga dan dunia bawah dapat dikatakan memiliki suasana hati yang sangat berbeda. Di lapangan, tubuh Luo Tianxian bersinar, terutama di bagian tengah alisnya. Ada lingkaran cahaya merah terang dan berkilauan yang mekar.
Ada versi kecil dirinya yang berdiri di depan pola tau merah, dengan pita dan warna, diselimuti oleh simbol jalan. Namun, sekarang dia terkunci, dan dua klasik Chu Feng, alat tulis, mengikatnya dengan kuat di depan alisnya. Sutra hijau Luo Tianxian menari dan penampilan perinya keluar dari debu. Dia sama sekali tidak panik. Dia bahkan bisa berkata tenang dan tenang. Dia berkata, apakah menurutmu aku ceroboh, dan roh sejati dikunci olehmu? Aku sengaja menunggumu untuk menyerang roh sejatiku. Aku butuhmu untuk memberiku tekanan terkuat. Tidak cukup tekanan, menempatkan dirimu dalam bahaya yang lebih mengerikan, menggunakannya untuk mengasah dirimu, memaksakan dirimu untuk menghancurkan kandang dan melangkah lebih jauh. Kata-kata Luo Tianxian, sikap yang begitu kuat dan percaya diri, benar-benar mengejutkan semua orang. Wanita dengan wajah cantik dan temperamen dingin ini berani melakukannya. Jangan bicara tentang orang lain. Bahkan Chu Feng tercengang, lalu pupil matanya mengerut. Wanita itu terlalu sombong. Dia mengabaikannya dan menganggapnya tidak cukup untuk memberinya terlalu banyak tekanan. Apakah itu sebabnya dia melemparkan dirinya ke dalam jaring? Apakah Anda percaya diri atau sombong? Wajah Chu Feng dingin, dan tampaknya ada hari besar yang muncul di tengah alisnya, dan pola suci Tuhan bergerak. Rantai yang ditunjukkan dalam dua kitab suci membuat suara nyaring dan bergetar terus-menerus. Waktunya panjang, cahayanya ratusan juta helai, dan Ruicai menerangi langit untuk mencekik Luo Tianxian. Api Tao menghasilkan emas abadi dan pola Tao. Membersihkan jiwa sejati. Aku butuh tekanan musuh eksternal ini untuk menggiling jiwa sejatiku dengan rune jalan terkuatmu. Luo Tianxian mendongak. Jiwa sejatinya seperti malaikat suci yang terikat di kayu salib, dikunci oleh rantai ilahi dari dua kitab suci dan dibakar oleh api rune jalan. Mohon belas kasihan dan kebaikan, carilah kebenaran, dan bunuh aku, dan aku akan menyempurnakanmu. Tidak peduli apa statusmu, jika kamu bersedia jatuh ke dalam bahaya, bunuhlah. Chu Feng tidak mengasihani batu giok. Di matanya, ini hanyalah musuh yang kuat. Bahkan jika itu adalah Taoisme dewa, penerus peradaban evolusi yang cemerlang, tidak ada yang perlu dikatakan. Itu bisa dibunuh. Klik, ledakan. Di dunia ini, ada api dan kilat yang tak terbatas. Cahaya di medan perang terlalu menyilaukan. Budaya simbol jalan menjadi tertib, berubah menjadi guntur dan api yang tak terbatas, yang ingin memusnahkan Luo Tianxian. Tentu saja, dia tidak menunggu untuk mati, dia sedang bertarung. Namun, dia mengambil inisiatif untuk melangkah ke medan yang paling berbahaya, menanggung kekuatan yang paling mengerikan dan memeras potensi pamungkasnya. Dalam suara berdenting, dua rantai dewa budaya itu terciprat percikan api, terentang lurus, dan meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan, yang tampaknya akan pecah. Semua orang terkejut, seberapa kuat sumber jiwa dan cahaya wanita ini. Dapat menahan cekikan dua rantai dewa. Layak menjadi pendeta Tao dari peradaban evolusi yang luar biasa, peradaban evolusi yang mengkhususkan diri dalam cahaya jiwa. Dapat dikatakan bahwa setelah mencapai tingkat lanjut, roh sejati akan abadi, 10.000 bencana akan dihancurkan, dan itu lebih kuat dari daging. Luo Tianxian berani menggunakan cahaya jiwa secara langsung terhadap tongkat pembunuh musuh. Ini bukan kepercayaan besar, tetapi penuh dengan keyakinan. Dia memang memiliki kemampuan ini. Ya Tuhan, monster tua itu membuka mulutnya dengan emosi. Jika orang lain, beraninya cahaya jiwa meninggalkan tubuh dan mengekspos roh sejati kepada musuh. Itu jalan menuju kematian. Bagi para evolusionis dari semua ras, roh sejati sangatlah rapuh dibandingkan dengan tubuh fisik dan harus dilindungi dengan ketat. Sekali terluka, akan sangat serius. Cedera fisik dapat diperbaiki. Begitu jiwa terluka, akan sangat fatal dan dapat menghancurkan buah Tao-nya sendiri. Sekarang, Luo Tianxian menahan serangan Chu Feng dengan roh sejatinya. Di mata orang luar, dia benar-benar menakjubkan. Hanya mereka yang mengerti bahwa dia tidak sombong, tidak pemarah, tetapi benar-benar memiliki kepercayaan diri seperti itu. Boom! Rune abadi Chu Feng bersinar, dan kata-kata emas berkelap-kelip. Dia juga tergerak. Dia benar-benar marah. Apakah wanita ini benar-benar menganggapnya sebagai batu asah? Dua rantai Dewa Ordo meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, langsung menggantung, dan bahkan mencekik ke dalam daging yang dibentuk oleh roh sejati Luo Tianxian. Pada saat yang sama, tubuh asli Chu Feng juga bergerak dan mengambil satu langkah. Langit dan bumi tampaknya terbalik dan mendekati Luo Tianxian.
Dia ingin membunuhnya secara langsung. Selain itu, yang terpenting adalah Chu Feng menggunakan tongkat pembunuhnya, 7 harta karun. Sebelumnya, dia menggunakan semua jenis metode, tetapi dia tidak dapat melukai lawannya. Hanya keterampilan luar biasa ini yang dipertahankan untuk membela diri dan tidak berkorban. Sekarang, tubuhnya bersinar, dan roda cahaya muncul dari belakangnya, lalu di atas kepalanya, dan akhirnya melesat ke depan. Roda cahaya itu terang. Ini adalah serangan terakhir Chu Feng. Mudah untuk tidak menggunakannya. Setelah Anda mengerahkan seluruh tenaga, mungkin inilah saatnya untuk menentukan kemenangan dan kematian. Sebelumnya, bahkan, Zhen Teng, seorang Taois yang berspesialisasi dalam tubuh fisik, tidak dapat menahan pukulan ini. Luo Tianxian merasakan ancaman itu. Dia berspesialisasi dalam cahaya jiwa dan memiliki indera ketuhanan yang paling tajam. Namun, roh sejatinya bergetar hebat dan bersinar bersama dengan dagingnya. Selain itu, spesies tertinggi seperti Zhenlong, Tianhuang, Dapeng, dan Jinwu muncul, dengan cepat menyatu dengan tubuh dan roh sejatinya, dan melebur spesies tertinggi ini dengan kekuatan angin Chu. Tentu saja, napasnya, energinya, dan kekuatannya melonjak. "Ayo, tekan aku," teriak Luo Tianxian. Tentu saja, dia bukan orang gila. Dia juga melindungi dirinya sendiri. Roh sejatinya menarik 2 rantai dewa dan dengan cepat menghilang ke dalam alis dan hatinya. Dia tidak menunggu roda cahaya itu terbunuh. Pada saat ini, Chu Feng datang dan menutupi roda cahaya itu, seperti memecah sungai waktu, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, segel tinjunya juga jatuh, yang tampaknya menutupi seluruh langit, agung dan tak terkalahkan. Ledakan. Akhirnya, Chu Feng yang kuat bertabrakan dengan Luo Tianxian, yang hendak menerobos gaya tak terkalahkan, dan mereka bertarung dengan sengit. Hampir seketika, ada darah sungguhan yang terciprat ke seluruh langit. Keduanya bergerak terlalu cepat, segel tinju dan telapak tangan putih meraung, dan cahaya jiwa bertabrakan dengan kesadaran ilahi. Roda cahaya menari, dan spesies tertinggi berubah menjadi simbol avenue, saling memengaruhi, dan cahaya menjulang tinggi untuk sementara waktu. Keduanya keluar dari tubuh ke cahaya jiwa, ke seni yang luar biasa, dan kemudian ke berbagai cara tersembunyi. Ini adalah pertempuran hidup dan mati, dan ini adalah pertempuran terkuat. Aku ingin melepaskan diri, aku ingin berubah menjadi diriku yang sebenarnya. Luo Tianxian meraung dan menari-nari dengan rambutnya. Wajahnya yang dingin dan cantik berubah menjadi gila. Ketika dia mencapai anak tangga kunci, dia dapat melihat bahwa 2 rantai ilahi yang mengikuti roh sejatinya ke tengah alisnya kosong dan hampir putus. Yah, 2 kitab suci yang kuat, meskipun aku tidak dapat mempraktikkannya, juga telah mempelajari beberapa misteri dan menjadi makanan untuk transformasiku. Mata Luo Tianxian memiliki kecemerlangan yang luar biasa, itulah sebabnya dia mengambil risiko. Meskipun dia mungkin tidak dapat memperoleh kitab suci, dia melihat arah dari kedua kitab suci melalui napas dan esensi rune jalan, yang memberinya pencerahan tak terbatas dan menjadi makanan untuk kekuatannya. Pada levelnya, yang dia butuhkan bukanlah kitab suci tertentu. Beberapa pemikiran aneh dan beberapa ide luar biasa adalah kesempatan terkuat baginya untuk menyentuh dan memahami diri sejati. Peradaban evolusinya tidak kekurangan metode yang canggih. Itu dapat disebut sebagai salah satu jalur evolusi terkuat di surga. Dia hanya ingin bertabrakan dengan peradaban evolusi yang berbeda untuk menciptakan bunga dan api yang indah untuk memahami dirinya sendiri. Jelas, dia akan berhasil. Melalui duel tersebut, dia melihat jalan dan api ke arah yang baru, yang memberinya pencerahan tak terbatas. Tidak, wanita ini terlalu kuat. Dia mengamati esensi dari pembelajaran Chu Feng yang paling unik. Apakah dia ingin mencurinya? Di surga, banyak evolusionis dari semua ras mengerutkan kening dan khawatir. Mereka merasa bahwa Luo Tianxian terlalu memberontak. Ledakan, Luo Tianxian dan Chu Feng keduanya terbang mundur. Mereka semua memuntahkan darah. Mereka terluka parah dalam tabrakan besar itu. Bahkan, ada lubang darah di tengah alis Chu Feng, dan cahaya jiwanya hampir terkena oleh pihak lain. Luo Tianxian juga tidak nyaman. Tubuhnya memiliki lubang darah terang di bagian depan dan belakang, dan ada lebih dari satu. Itu, orang-orang terkejut melihat bahwa di tengah alis Luo Tianxian, 2 rantai dewa putus. Penjahat yang berubah dari roh sejati Luo Tianxian itu tergantung di luar pola tau merah di depan tengah alisnya, melepaskan energi yang luar biasa.
Tanpa diduga, dia memutuskan rantai ilahi dan mewujudkannya lagi. Aku menyentuh sesuatu yang berbeda dan memberiku wawasan yang luar biasa. Luo Tianxian berbicara dengan lembut dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, dia berubah dari dingin dan cantik menjadi tersenyum. Temperamennya berubah sangat cepat. Dia seperti Dewa Buddha yang tersenyum pada bunga, menjadi semakin suci dan cemerlang. Jelas, dia akan menerobos sepenuhnya dan mencapai postur terkuat. Chu Feng tidak merasakan frustrasi atau kemarahan, tetapi sangat tenang. Dua rantai dewa yang putus menyatu dengan cepat dan menghilang ke alisnya. Sebenarnya, beberapa monster tua melihat sesuatu yang tidak biasa. Karena, dalam pertempuran sengit tadi, tidak peduli seberapa ganas dan tragisnya pertarungan antara Chu Feng dan Luo Tianxian, bahkan jika tubuh tertusuk, cahaya jiwa mendidih. Dia mempertahankan ritme khusus. Napasnya sangat stabil dan beresonansi dengan dua rantai dewa. Ketika Raja Peri menyadari sesuatu, dia tidak bisa tidak dilahirkan. Dia curiga bahwa dia telah mendapatkan sesuatu dari Luo Tianxian. Mencuri timah. Sebelum dua medan perang, hanya satu orang yang paling tahu, yaitu iblis, karena dia memiliki metode pernapasan yang sama. Chu Feng memejamkan matanya dan tiba-tiba membukanya lagi. Dia juga menunjukkan senyuman. Dia sama cemerlangnya dengan Luo Tianxian, seperti peri yang terdegradasi di udara, menghadap ke dunia. Hebat, peradaban evolusi ini benar-benar kuat dan mengerikan. Dia berbisik. Tidak diragukan lagi bahwa dia bermaksud untuk mengunci roh sejati Luo Tianxian dengan dua rantai dewa dan melakukan kontak dekat dengan cahaya jiwanya. Bagaimana mungkin dia tidak mencuri beberapa rahasia? Mencuri metode pernapasan adalah bahwa Anda dapat merasakan beberapa hal penting dari lawan Anda dalam pertempuran, apalagi desain sadar ini dan kontak jarak nol. Chu Feng mendapatkan sesuatu dan menangkap sebagian dari makna mendalam yang mengerikan dari jalan tersebut, yang merupakan beberapa kitab suci tertinggi tentang cahaya jiwa. Tentu saja, itu tidak mungkin semuanya. Itu adalah peradaban evolusi yang sangat kuat dan hampir tak terkalahkan, dan tidak ada yang dapat secara langsung mencuri semuanya. Meskipun metode pernapasan Chu Feng istimewa dan luar biasa, dia hanya mengamati beberapa misteri, tetapi itu sangat berharga baginya. Sudah waktunya untuk berakhir. Kalimat ini tidak diucapkan oleh Chu Feng sendiri, tetapi dia berbicara hampir bersamaan dengan Luo Tianxian. Napas mereka meningkat dengan hebat ke tingkat yang mengerikan. Jelas, mereka berdua dalam transformasi dan perlu menggunakan postur terkuat mereka untuk melakukan pukulan terakhir. Pendeta Tao yang tak terkalahkan Luo Tianxian di alam surga yang sama dan iblis Chu di matahari telah bergerak. Siapakah makhluk yang benar-benar tak terkalahkan dari generasi muda di langit dan bawah tanah akan segera diketahui daging dan tulang giok Luo Tianxian yang sedingin es akan terbang dari istana Peri Guanghan. Dia suci dan dingin. Dia terbebas dari dunia manusia dan terpisah dari dunia. Di sekelilingnya, spesies tertinggi itu samar-samar, kekuatan jiwa milik tubuhnya, dan hanya beberapa sosok samar yang tertinggal di luar. Dimanapun dia lewat, kekosongan runtuh, aturan langit dan bumi hancur, dan rune tatanan memudar. Wanita itu bergerak menuju kondisi terkuat, memengaruhi stabilitas waktu dan ruang. Dengan banyak cahaya dan hujan, dia melangkah di jalan yang terang dan langsung menuju Chu Feng. Dia mengangkat tangannya dan membunuhnya. Pada saat ini, Chu Feng juga mencongkel semua pintu di tubuhnya, hampir semuanya terbuka, dan kekuatannya sendiri naik ke puncak tertinggi. Bahkan matanya, ada rune yang berkedip, terhubung ke pintu di tubuhnya, dan dagingnya adalah ratusan juta helai sia ilahi, seperti peri terbang, menggerakkan kekuatan langit dan bumi. Roda cahaya di luarnya juga menjadi semakin terang, beresonansi dengan pintu di dalam tubuhnya, seolah-olah akan mengalami degenerasi. Ledakan. Tabrakan kekuatan terkuat kedua orang itu, energi yang menjulang tinggi melesat naik, merobek langit, dan membuat jalan surgawi beresonansi. Untuk sementara waktu, ada cahaya di mana-mana, tenggelam di sana. Tidak ada yang lain yang bisa dilihat. Yang disebut cahaya itu diubah oleh pola Tao. Fragmen waktu terciprat keluar, dan ruang runtuh. Ini adalah tabrakan terkuat antara keduanya. Orang luar tidak dapat melihat apapun. Mereka telah menjadi pembawa jalan, yang merupakan duel antara peradaban evolusi yang berbeda. Di sana, Shenhua menembakkan adu banteng dengan rune tak terbatas, menyapu langit dan bumi, seperti nyala api, yang merupakan api dari dampak tumpukan dua peradaban. Energi ini, tingkat duel ini, membuat wajah generasi setengah baya dan muda pucat.
Bahkan beberapa orang suci dan putra Tuhan yang sombong dipenuhi dengan rasa tidak berdaya dan bahkan putus asa, karena mereka tidak dapat mencapai tingkat ini. Keduanya mewakili kekuatan tertinggi dari alam ini, yang sulit dilampaui. Mungkin, hanya orang-orang kuno yang benar-benar memanfaatkan jalan sebaik-baiknya yang dapat memainkan kekuatan ini ketika mereka masih muda. Jika Anda ingin menekan kedua orang ini, Kaisar Abadi harus kembali ke masa mudanya. Klik. Telinga orang-orang tampaknya mendengar suara pecahnya jalan utama, gemuruh berbagai jalan, gempa bumi dramatis langit dan bumi, kekacauan yang menyebar dan atmosfer yang meluap dari pembukaan langit. Itu adalah hasil dari tabrakan hebat antara dua peradaban evolusi. Jalan yang muncul di bawah kaki mereka masing-masing retak dan runtuh. Pertarungan di antara mereka sangat mengerikan dan mengerikan. Orang-orang yang menonton perang secara alami memiliki preferensi yang berbeda karena posisi mereka yang berbeda. Beberapa orang sangat gugup dan tidak ada darah di wajah mereka, karena konfrontasi ini akan dengan mudah menghancurkan jalan seseorang dan jalan yang sebenarnya di bawah kaki mereka. Beberapa orang khawatir tentang Chu Feng dan yang lainnya khawatir tentang Luo Tianxian. Ledakan, mereka terbang terbalik. Pada saat ini, cahaya itu menyatu dengan cepat, memperlihatkan tubuh mereka yang sebenarnya. Pada saat ini, baik Chu Feng maupun Luo Tianxian cukup menyedihkan, dan tubuh mereka tidak lengkap. Roda cahaya di luar tubuh Chu Feng rusak, dan separuh tubuhnya menghilang, lebih baik daripada dagingnya. Dapat dilihat betapa mengerikannya duel tadi. Luo Tianxian serupa, kakinya yang ramping hilang sama sekali, lengan akar teratai putih juga menghilang, dan pinggang pria kecil itu penuh dengan darah asli yang bercahaya. Keduanya dikalahkan ketika mereka mencapai titik ini. Chu Feng memahami sutra abadi dan tubuhnya rusak. Terlihat betapa seriusnya hal itu. Wajah Luo Tianxian memucat. Ia melindungi tubuhnya dengan cahaya jiwa yang sempurna. Tanpa diduga, ia masih hancur oleh pertahanan pihak lain dan merobek otot abadi dan tulang giok. Ini bukanlah tekanan yang ia butuhkan, tetapi ancaman kematian yang sebenarnya. Segera, rune terangkat pada kedua orang itu. Sutra abadi Chu Feng bergema di hati mereka. Daging dan darah beregenerasi dan tubuh yang hancur terus berlanjut. Kelima organ dalam bagaikan guntur, sinar yang mekar, dan tulang tahu penuh dengan urat misterius. Luo Tianxian berbeda. Ia mengambil bagian tengah, alisnya sebagai sumber dan mengalirkan kecemerlangan yang cemerlang. Itulah kekuatan jiwa untuk mengisi kembali vitalitasnya, memelihara daging dan darahnya, dan kemudian memperbaiki dagingnya. Kakinya yang telah lama hilang tumbuh dengan cepat, aliran darah asli kembali, seluruh tubuhnya bersinar dan mengatur ulang tubuhnya. Dunia sunyi, semua orang menonton, dan tidak ada yang berbicara. Apakah ini akhir dari tirai? Siapa yang lebih kuat? Setelah waktu yang singkat, tubuh Chu Feng menjadi sempurna dan jiwanya bangkit kembali. Ia tampak lebih kuat, bahkan dia sendiri terkejut. Setelah mencongkel semua pintu di tubuhnya, dia berpikir bahwa setelah pukulan terakhir dan tabrakan besar terakhir, kekuatannya mungkin akan habis. Apakah dia berhasil atau kalah, perang akan berakhir. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah pertarungan sengit dan kelelahan kekuatannya, kekuatan misterius itu melonjak dengan cepat untuk mengisi tubuhnya di pintu yang dia buka, dan dia pulih ke puncaknya lagi. Bahkan, dia merasa lebih kuat, mematahkan daging, mematahkan tulang tahu, lalu membentuknya kembali dengan kekuatan rahasia. Jika dicairkan sekali, itu akan semakin memperkuat diriku. Chu Feng curiga dan hampir menghancurkan tubuhnya. Apakah dia memiliki efek ini setelah membangun kembali tubuh aslinya? Faktanya, lawannya, Luo Tianxian di sisi lain, tidak kehilangan kekuatan tempur. Cahaya jiwa mengalir di alisnya, dan setiap sinar cahaya bercampur dengan urat misterius. Itulah esensi peradaban evolusi, yang sepenuhnya dikuasai olehnya. Dia juga pulih ke puncak, bahkan lebih kuat. Bunuh. Luo Tianxian sangat kuat. Setelah pulih, dia langsung memulai lebih dulu dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Kali ini, dia jelas berbeda. Seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya jiwa, dan pola tahu padat. Mereka terintegrasi ke dalam kekuatan jiwa untuk membangun baju besi jiwa legendaris di luar tubuhnya. Pada saat yang sama, ketika dia menamparnya, semua yang ada di dunia bergetar, dan semua jenis makhluk merasa takut. Karena, setelah melambaikan telapak tangannya, dia memainkan naga, burung phoenix, dapeng, Jinwu, Del. Kali ini, itu bukan cahaya jiwa yang dibedakan,
tetapi sarana yang dibentuk oleh reorganisasi pola Tao setelah sepenuhnya dilebur dan disatukan olehnya. Ini lebih kuat karena dia memiliki kendali dan integrasi penuh. Sekarang, kekuatan telapak tangannya sama dengan kekuatan superposisi dari banyak makhluk tertinggi, yang sangat mengerikan. Di masa lalu, dia dikelilingi oleh berbagai makhluk tertinggi. Faktanya, momentumnya lebih kuat dari esensinya. Sekarang itu benar-benar berubah menjadi kekuatan ilahi tertinggi miliknya sendiri. Chu Feng tidak takut. Pintu di tubuhnya melonjak dengan kekuatan rahasia, dan kemudian semuanya diberkati olehnya ke roda cahaya di luar tubuhnya dan membunuh Luo Tianxian. Selain itu, Chu Feng sendiri juga cemerlang. Kekuatan tertinggi di pintu mencapai daging dan darah, dan tinjunya memadatkan kekuatan yang tidak terduga. Dong, keduanya bertabrakan lagi, dan tidak ada yang lolos. Mereka semua bergetar dengan cara terkuat. Guntur yang kacau meledak, langit terkoyak, dan cahaya itu meremas seluruh dunia lagi. Keduanya berlumuran darah dan bertarung dengan sengit. Para pahlawan di surga dan bumi, kemauan kuat yang telah ada sejak zaman kuno, dan roh perang kuno yang abadi, semuanya kembali dan bertarung denganku. Luo Tianxian membuka mulutnya, dan suaranya sedingin perintah dewa abadi tertinggi di dunia. Evolusionis Tuhan menghisap AC, dia benar-benar sampai pada langkah ini, menyadari makna yang luar biasa, dan semakin menyublim setelah mencapai medan ekstrim ini. Dalam sekejap, di antara langit dan bumi, muncullah sebuah cahaya hitam keemasan yang besar, menutupi seluruh langit, membuat orang-orang merasakan tekanan yang tak berujung. Apakah itu? Zhu Jinwu, seseorang berteriak. Matahari redup dan jauh dari kata sempurna. Ledakan. Pada saat yang sama, seekor ROC bersayap emas juga muncul, melambaikan sayapnya dan meruntuhkan dunia. Apakah itu jiwa Su Peng? Kemudian, seekor burung merak muncul, memperlihatkan penglihatan yang menakutkan yang menelan separuh langit berbintang. Apakah itu burung merak leluhur yang menelan semua hal di alam semesta pada zaman dahulu? Untuk sesaat, semua orang tercengang. Selain kesempurnaan cahaya jiwa, bisakah Luo Tianxian memanggil cahaya jiwa dari beberapa primata leluhur yang ada selamanya di langit dan bumi? Terima kasih atas perang hari ini. Aku menyadari lebih banyak di bawah tekanan. Chu Feng tidak panik. Dia memahami dharmanya. Dalam pertempuran ini, dia mencongkel pintu di tubuhnya dan membiarkan kekuatan rahasia melonjak keluar, tetapi dia hanya memahami pintu kecepatan dan pintu kekuatan fisik. Meskipun pintu-pintu lain mengalirkan energi, dia tidak tahu kekuatan sihir apa yang akan dibawa oleh sumber esensial mereka. Sekarang, dia perlahan-lahan menyadari bahwa ketika dia memberkati 7 harta karun, beberapa pintu di tubuhnya terus-menerus beresonansi, memberinya wawasan tentang kebenaran. Itu adalah beberapa materi leluhur di akhir asal. Beberapa pintu dipenuhi dengan rune api yang menyala, dan beberapa pintu dipenuhi dengan pola Tao hijau dengan vitalitas tak terbatas. Haruskah mereka menjadi materi leluhur dari atribut kayu? Yin, Yang, emas, kayu, air, api, tanah, waktu dan ruang adalah sumber materi leluhur utama. Jika Anda memiliki 3.000 jalan dan jutaan mantra, pada akhirnya, sulit untuk melarikan diri dari esensi zat leluhur ini. Faktanya, semuanya terkandung di dalamnya. Ledakan. Di tubuh Chu Feng, roda cahaya 9 warna yang berkedip-kedip sementara dibangun, yang dibentuk oleh perpaduan 9 zat leluhur. Ini adalah 9 harta karunku. Bisik Chu Feng. Semua ini terjadi di ruangan petir, batu, dan api, sehingga yang lain tidak mengerti apa yang terjadi dan tidak dapat bereaksi. Chu Feng telah menyelesaikan pembangunan keterampilan yang luar biasa dalam sekejap. Namun, di surga dan buminya, roh-roh perang itu, terutama roh leluhur, sebenarnya melepaskan pola Tao khusus dan terbang ke Luo Tianxian. Akulah satu-satunya di dunia ini, dan pola jiwa dari semua dunia adalah milikku. Suaranya dingin dan bergema di antara surga dan bumi. Wanita ini, dia ingin mengintegrasikan tanda jiwa dari semua makhluk terkuat di segala zaman. Ambisinya terlalu besar. Raja peri itu terkejut. Bahkan mereka merasa bahwa jika mereka meremehkan wanita ini, dia tidak hanya ingin mengasah jiwanya dengan lawannya, tetapi juga belajar dari asal-usul leluhur kuno dari semua kelompok etnis. Ledakan. Benar saja, dia mengalami perubahan khusus. Pola Tao merah di tengah alisnya menyerap beberapa rune suci dari 10 arah, dan dia menjadi kristal dan cantik. Untuk sesaat, dia tampaknya telah menyublim.
Pola Tao merah di tengah alisnya seperti mata surgawi, yang dapat mendistorsi waktu dan ruang, dan kemudian menembak dengan keras. Dalam sekejap, dia menghasilkan sangkar ruang waktu dan mengunci angin Chu di dalamnya. Pengasingan, reinkarnasi kuno dan modern, pemusnahan. Dia menegur lagi. Di ruang yang aneh ini, waktu mengalir dengan cepat dan ruang menjadi kecewa. Secara tak terduga perlu untuk membentuk tanah reinkarnasi buatan dan menghapus angin Chu. Siangke, mungkin akulah yang bisa mengalahkanmu, kata Chu Feng dingin. Dalam jarak yang begitu dekat, dalam ruang waktu yang dibangun oleh pihak lain dengan pola jiwa, itu masih setara dengan jarak negatif. Dia mencuri lebih banyak rahasia cahaya jiwa. Ledakan, di dalam tubuhnya, cahaya ke-10 akan mekar samar-samar, dan roda cahaya 10 warna akan terbentuk. Klik, Chu Feng membuka ruang dengan tangan kosongnya. Tubuhnya melonjak dengan energi yang luar biasa, dan dia membunuhnya secara langsung, dan roda cahaya 10 warna di tubuhnya tidak bisa keluar. Di kejauhan, Luo Tianxian batuk darah. Yang paling serius adalah pola Tao merah di tengah alisnya juga berdarah. Itu adalah darah Tao. Kalah, Tao yang tak terkalahkan di alam surga yang sama telah gagal. Evolusionis Tuhan berbisik, tidak dapat diterima. Tao kalah, bagaimana bisa begitu? Generasi tengah dan muda surga telah meledakkan sarang mereka sepenuhnya, dan mereka sama sekali tidak dapat menerima hasil ini. Telah dievaluasi bahwa potensi Luo Tianxian mungkin yang terkuat dalam beberapa waktu terakhir. Begitu dia dilepaskan secara bertahap, sulit untuk menemukan perlawanan pada level yang sama. Hari ini, dia terjebak dalam bahaya hidup dan mati oleh tangan musuh dan menindas dirinya sendiri hingga batasnya. Bagaimanapun, dia telah mengambil langkah kunci terakhir dan mencapai kesempurnaan yang lengkap. Namun, tepat setelah dia naik ke puncak tertinggi dan menunjukkan postur yang tak terkalahkan, dia dikalahkan. Bagaimana mungkin dia tidak mengejutkan orang-orang dewa? Semua orang sangat tersesat, bahkan beberapa Taois lainnya yang mengikuti batas bawah juga terganggu dan tidak percaya. Luo Tianxian kalah. Bukankah kamu mengatakan bahwa kita bukan lawannya? Setelah sedikit pulih, seorang pendeta Tao tampak getir dan kesepian. Dalam pertempuran sengit di medan yang sama, tidak ada yang bisa mengalahkan Luo Tianxian. Jika Anda ingin mengalahkannya, Anda hanya bisa lebih tinggi darinya. Ini, kesombongan dewa, orang yang benar-benar tak tertandingi di level yang sama, cara paling menakjubkan dari peradaban evolusi yang paling kuat, dikalahkan di dunia bawah. Bahkan beberapa monster tua di surga terganggu dan merasa bahwa akhir perang itu luar biasa. Mereka terlalu menyadari betapa mengerikannya Chu Luo Tianxian, dan kartu serta cara mereka memiliki potensi yang cukup untuk mendorong karakter legendaris yang tercatat dalam sejarah kuno. Dia samar-samar disebut putra dewa oleh beberapa orang di dunia, tetapi dia dikalahkan. Di bawah sinar matahari, seperti longsoran gunung dan tsunami, ada diskusi dan raungan sengit dari makhluk dari semua kelompok etnis dan ortodoksi abadi. Chu Feng mengalahkan Luo Tianxian dan menekan Tao dengan potensi terbesar. Catatan ini benar-benar mengejutkan. Semua lapisan masyarakat di surga berguncang dan semua ras mendidih. Saya tidak menyangka bahwa saya dikalahkan. Memang, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa cantik sepanjang jalan. Tidak ada orang yang selalu hijau. Hari ini, saya memahami kepahitan Taoisme lainnya. Bagi saya, itu mungkin pengalaman paling berharga dalam hidup saya. Luo Tianxian berbicara. Awalnya, dia kecewa, tetapi kemudian, dia cepat dan tegas, dan matanya yang indah bersinar cemerlang. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalahkan satu demi satu Taoisme, dan hari ini dia akhirnya merasakan kekalahan yang paling tragis. Dia tidak merasakan sakit, apalagi menundukkan kepalanya. Orang seperti ini tidak takut kalah dan memiliki hati yang teguh. Bahkan jika dia terjatuh dari 9 hari-hari ini, dia tidak tertekan. Imannya teguh dan tak tergoyahkan. Dia sangat cantik. Bahkan jika dia terluka parah, pelindung jiwa di tubuh putihnya rusak, dan darah Tao mengalir dari garis-garis Tao merah terang dan berkilauan di tengah alisnya, dia tidak malu. Awalnya, ada semacam debu super dan sajak Tao yang halus, tetapi sekarang setelah terluka, ada lebih banyak keindahan yang sunyi. Namun, ini adalah akhir yang terakhir. Jika ada duel normal, saya kalah kali ini. Tetapi saya masih memiliki sarana untuk tidak menunjukkannya. Suara Luo Tianxian lembut. Meskipun dia hampir dibunuh oleh Chu Feng, dia tidak bermusuhan sekarang.
Dia masih terus terang berpikir dia telah kalah. Hanya saja, menderita kekalahan adalah satu hal, dan bersedia pergi adalah hal lain. Apakah dia ingin bertarung lagi? Saya tidak menolak untuk mengakui kekalahan, tetapi sekarang saya ingin bertarung. Mungkin saya bisa menjadi lebih kuat. Bagi Anda, ini adalah krisis dan kesempatan. Luo Tianxian mengatakan kata-kata seperti itu. Dia bertanya kepada Chu Feng apakah dia ingin melanjutkan. Pada saat ini, seluruh tubuh Chu Feng bersinar cemerlang, dan materi jiwa di tubuhnya secara bertahap berpartisipasi dalam pembangunan aura 10 warna, yang membuatnya kuat hingga ekstrim. Di tubuhnya, roda cahaya 6 warna juga beresonansi, yang membuatnya berada di dunia yang terpisah. Ada postur yang tidak dapat diganggu-gugat dan abadi. Sekarang, Chu Feng telah mencapai puncak tertinggi yang dapat dicapainya saat ini, baik dalam esensi, ki, dan jiwanya maupun dalam kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Dia secara alami tidak takut dan tidak takut dengan tantangan. Sebenarnya, dia cukup berharap, karena dia juga ingin mendekati Luo Tianxian dan mencuri lebih banyak kitab suci tentang cahaya jiwa. Apakah mereka akan bertarung lagi? Seluruh medan perang menjadi sunyi sesaat. Luo Tianxian, kamu telah terluka parah dan telah menumpahkan darah Tao. Jika kamu tidak beristirahat, jalannya mungkin hancur. Makhluk tingkat abadi sejati berbicara untuk mencegah Luo Tianxian. Tidak ada salahnya, Luo Tianxian menolak kebaikannya. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar, dan kemudian cahaya di tangannya menyala, dan sebuah Qi Oolong. Tidak, itu adalah akar pohon. Meskipun tidak panjang, bentuknya kuat. Kulit tua itu retak seperti sisik naga, dan keseluruhannya seperti Qi Oolong. Dia mengarahkan akarnya ke tengah alisnya. Akarnya terhubung ke pola Tao merah terang dan berkilauan, memancarkan cahaya lembut. Waktunya tidak terlalu lama, darah Tao-nya mengalir kembali, dan pola Tao merah itu kembali cantik. Orang-orang terkejut, dan banyak orang melihat bahwa dia terluka parah oleh iblis Chu dan menderita cedera jalan. Dia tidak dapat pulih setelah istirahat panjang. Mudah untuk meninggalkan gejala sisa, tetapi sekarang, apakah dia pulih dalam waktu yang sangat lama? Luo Tianxian memegang akar pohon misterius itu dan langsung menceritakan asal-usulnya. Ini adalah akar pohon leluhur yang lahir dalam sejarah evolusi jalur serbuk sari. Sayangnya, pohon itu terbakar dan hanya menyisakan akar seperti itu. Namun, konon pohon itu pernah menghasilkan benih. Aku tidak tahu di mana ia hilang. Itukah? Pada saat ini, bahkan Raja Peri pun tergerak. Matanya panas dan menatap akar kuno itu. Namun, bagaimanapun juga, tidak ada yang berani melakukannya, karena peradaban evolusi tempat Luo Tianxian berada sangat menakjubkan. Ada cara nyata bagi makhluk tingkat terbaik untuk mengambil alih. Siapa yang berani menonjol, itu pasti kematian. Chu Feng tampak tenang di permukaan, tetapi ada gelombang besar di hatinya. Dia mengerti apa itu untuk pertama kalinya. Dia bahkan merasakan denyutan tubuh dan pikirannya, serta keinginan lingkaran cahaya 6 warna di luar tubuhnya, untuk beresonansi dengannya. Di masa lalu, evolusi serbuk sari pergi ke surga, tetapi kemudian mundur karena berbagai alasan. Chu Feng berkata pada dirinya sendiri bahwa orang biasa mungkin tidak tahu, tetapi beberapa monster tua tahu rahasia ini. Bukan itu yang membuat Chu Feng terkejut. Yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa napas akar pohon itu cocok dengan benih yang dikumpulkannya di kotak batu. Dari ketiga benih itu, satu telah tumbuh bersamanya, berevolusi. Bersamanya, berbunga, dan menghasilkan benih bersamanya sepanjang jalan. Akar pohon itu sama dengan aroma benih ini. Chu Feng sangat terkejut. Setiap kali benih ini tumbuh, entah itu berubah menjadi bunga, tanaman merambat, atau pohon, tanaman induknya akan terbagi menjadi abu, hanya menyisakan benih baru. Ya Tuhan, bagaimana mungkin engkau meninggalkan sebagian akarnya? Luo Tianxian berkata, dulu, seluruh pohon terbakar. Makhluk tertinggi di surga menyelamatkan akar terakhir dengan cara yang luar biasa. Sayangnya, ketika semua pihak memperebutkannya, benih itu hilang. Akar misterius yang diperoleh Lu Jiji dan diberkati oleh Lu Jiji secara alami tidak dapat diprediksi. Tidak heran itu dapat menyembuhkan luka besar Luo Tianxian. Mata Chu Feng bersinar dan menatap akar itu. Sebenarnya, itu tidak berguna untuk evolusinya sendiri, tetapi napas yang sama beresonansi dengannya. Yang benar-benar dia butuhkan adalah roda cahaya eksternalnya, yang memperkuat dan mengubah keterampilan sihir kibau.
Akar pohon mengandung beberapa bahan berharga unik dari surga dan bumi, yang merupakan nenek moyang kayu. Chu Feng mengira bahwa suatu hari ketika dia berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi, benih tidak dapat lagi merosot, dan tanaman yang lahir mencapai titik ekstrim, mungkin dia dapat memanen bahan paling berharga di dunia dengan atribut kayu. Sekarang, dengan kesempatan seperti itu, dia mungkin mendapatkannya lebih awal. Mengapa tidak menghadapi tantangan terakhir? Chu Feng bersemangat. Dia mungkin mendapatkan banyak. Luo Tianxian berkata, bagi evolusionis jalur serbuk sari, akar pohon ini mungkin merupakan peluang atau penindasan yang tak tertahankan. Anda harus memikirkannya. Ayo, mata Chu Feng cerah dan mengunci akar pohon. Apa yang harus dia khawatirkan? Dia telah mematahkan penindasan jalur serbuk sari di langit-langit bidang ini, dan dia berevolusi sepenuhnya dengan menyerap serbuk sari yang sesuai dengan akar ini, dan dia sama sekali tidak takut. Ledakan, Luo Tianxian mengayunkan akar itu seperti naga dan membunuhnya. Chu Feng tidak bersembunyi, jadi dia mengangkat tangannya dan meraih akar pohon itu. Klik, seluruh langit dan bumi tampaknya terbelah. Setelah mereka bergegas bersama, mereka dihubungkan oleh akar pohon dan meraih salah satu ujungnya. Pecahan jalan yang tak berujung terbang dari akar pohon, menekan angin Chu, dan ada sinar cahaya di seluruh langit. Bas, di luar tubuh Chu Feng, roda cahaya 6 warna bergetar, langsung menutupinya, menempel pada akar pohon, dan mendambakan material berharga dari surga dan bumi dengan atribut kayu. Dunia runtuh, keduanya saling berhadapan, dihubungkan oleh akar pohon, dan meletuskan badai energi yang tak tertandingi. Kemudian, mereka saling bertabrakan, seperti pelangi, mengalir di langit, vertikal dan horizontal antara langit dan bumi, terus bertabrakan. Aku ingin bayangan pola jiwa tertinggi di akar pohon. Bisik Luo Tianxian. Inilah tujuannya. Dia menginginkan bayangan sisa pola cahaya jiwa wanita di sumber jalan serbuk sari di masa lalu. Jiwa yang sebenarnya secara alami tidak ada lagi. Faktanya, alam Luo Tianxian tidak dapat disentuh sama sekali. Yang dia inginkan adalah bayangan cetakan jiwa yang diterangi sebelum banyak era dan jejak napas yang tertinggal di akarnya. Melalui penerangan masa lalu, proyeksi cetakan jiwa yang lemah hingga tak terlihat, dia juga dapat menganalisis dan mendapatkan manfaat besar. Secara umum, jika berhasil, dia dan Chu Feng akan menjadi situasi yang saling menguntungkan. Ledakan, keduanya terus bertabrakan melalui akar dan melonjakkan rune jalan, keduanya berduel dan mengambil apa yang mereka butuhkan. Indra ketuhanan Luo Tianxian sangat tajam. Dia telah menyadari bahwa Chu Feng mungkin memiliki pertemuan khusus di Jalan Serbuk Sari, bahkan terkait dengan akar pohon ini, yang dapat mengaktifkannya. Evolusionis jalur serbuk sari umum akan secara alami ditekan setiap kali dia menyentuh akar pohon ini. Sekarang, dia terkejut dan senang. Dia merasa bahwa tebakannya menjadi kenyataan. Chu Feng benar-benar mengaktifkan akar pohon. Ledakan, setelah dunia meledak, Chu Feng tidak ditekan. Sambil menyerap bahan leluhur dari akar pohon dan atribut kayu, dia bersaing dengan Luo Tianxian. Karena dia serakah, dia tidak hanya ingin meningkatkan 7 harta karunnya sendiri, tetapi juga ingin mendapatkan kitab suci tertinggi pihak lain tentang cahaya jiwa. Mereka seperti dewa, Buddha, dan setan yang kacau. Kecepatannya terlalu cepat, dan napasnya mengerikan. Mereka menerobos langit dan bergerak cepat. Dalam proses ini, mereka semua mendapat manfaat besar. Ledakan, Luo Tianxian berdiri di udara, dan rune tak berujung mekar di sekelilingnya. Dia sangat senang dan memperoleh proyeksi terlemah dari semacam pola jiwa, yang membuatnya merasa sangat dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan gerakan lain. Tanpa memegang akar pohon, dia menamparkan Chu Feng dengan kekuatan ilahi yang menjulang tinggi, seperti batas bawah makhluk abadi, menyapu bersih dunia manusia. Kekuatan itu begitu kuat sehingga waktu dan ruang seluruh medan perang menjadi kabur, dan tatanan langit dan bumi dihancurkan olehnya. Langit dan bumi ini tampaknya tidak memiliki ruang untuk tubuh pertempurannya yang berkilauan dan bersinar. Ledakan, untuk sesaat, langit meledak, cahaya jiwanya terlalu mengerikan, dan jalur aksinya menyebabkan runtuhnya aturan langit dan bumi. Sulit membayangkan seberapa kuat dia sekarang. Ketika dia memukul Chu Feng, tubuhnya tampaknya menggerakkan kekuatan makhluk abadi yang terbang. Dia ingin menghancurkan dunia besar, menghancurkan semua rintangan, dan menghentikan pembunuhan dewa dan Buddha. Orang-orang terkejut. Dia tampak lebih kuat dari sebelumnya.
Berdengung. Di luar tubuh Chu Feng, roda cahaya 6 warna langsung berubah menjadi 7 warna, yang layak disebut dan termasuk dalam 7 harta karun uniknya. Tentu saja, masih ada 3 jenis bahan langka di dunia dari 10 harta karun idealnya dan keterampilan luar biasa. Alasan utamanya adalah dia menginginkan bahan leluhur yang paling kuat, jadi sulit untuk menemukannya dalam waktu singkat. Namun, memang ada panen besar. Dia mengumpulkan bahan langka ketujuh dari langit dan bumi, dan kekuatannya tidak diragukan lagi naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mengaum, rambut hitam Chu Feng berserakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk meraung. Dia menghembuskan napas seperti sungai bintang dan merobek langit. Bahkan di tanah, dalam gempa susulan ini, banyak orang kuat tingkat hunyuan menyeramkan dan gemetar jauh, seperti herbivora yang melihat Raja Singa Emas. Adapun Tianzun, beberapa orang ingin mengamati duel yang paling kuat. Mereka terlalu dekat. Dalam fluktuasi napas angin Chu, tubuh mereka retak, raungan. Secara khusus, dengan raungan kedua yang lebih kuat dari Chu Feng, beberapa Raja Dewa meledak terbuka, daging beberapa Tianzun runtuh, dan beberapa evolutor di tingkat campuran membelah daging mereka dan berlumuran darah. Semua orang yang terlalu dekat menjadi mati rasa dan mundur dengan cepat. Zhenxian saat ini bergegas untuk melindungi orang-orang. Pada saat yang sama, Raja Peri juga bergerak, membentuk kembali orang-orang yang tubuhnya runtuh dan menyelamatkan hidup mereka. Banyak orang melarikan diri ke ujung bumi, dan bahkan orang-orang kuat hunyuan mundur dengan tergesa-gesa. Semua orang terkejut. Bang! Akhirnya, Luo Tianxian dipukul oleh Chu Feng dan terbang keluar. Wajahnya yang dingin penuh dengan wajah terkejut. Mulut dan hidungnya berdarah. Bagaimanapun, dia dikalahkan oleh Iblis Chu. Namun, dia tidak tertekan dan tidak memiliki rasa gagal. Sebaliknya, dia dengan cepat tersenyum, seorang wanita cantik dan dingin tersenyum seperti ini, yang sangat cemerlang dan indah. Karena dia mendapat manfaat besar, dia sangat percaya bahwa dia akan menjadi lebih kuat setelah pencernaan selama jangka waktu tertentu. Saya kalah. Saya percaya bahwa jika Taois lain berada dalam kondisi yang sama seperti Anda, mereka tidak akan melawan Anda. Luo Tianxian mengakui kekalahan dengan bersih dan memberi Chu Feng evaluasi tertinggi, berpikir bahwa tidak ada artinya bagi Taois lain untuk datang. Saya ditakdirkan untuk melihat Anda lagi. Saya berharap dapat bertemu Anda lagi di surga suatu hari dan bersaing lagi. Dia pergi dan menghilang seketika setelah berbalik. Dia bebas dan mudah tanpa hambatan apapun. Bahkan jika dia dikalahkan, itu tidak memengaruhi hatinya. Adegan itu sunyi dan semua orang terganggu. Apakah itu tidak dapat diterima? Tidak, saya menerimanya sekali sebelumnya. Sekarang, Luo Tianxian sendiri telah mengakui kekalahan dan percaya bahwa Tuhan dan Taois lainnya tidak akan pernah bisa menandingi Chu Feng. Siapa yang bisa menolak untuk menerima evaluasi ini? Pada saat ini, roda cahaya 7 warna menyelimuti Chu Feng. Dia tampak suci dan kuat. Baiklah, sekarang kamu bisa mendorong posisi buah kaisar. Begitu dia membuka mulutnya, dia melihat ke banyak evolusionis yang melihat ke langit. Ini berarti tidak ada yang bisa kamu lakukan. Masih mendorong. Tentu saja itu Kaisar Chu yang agung. Ouyang naga aneh meludah ke seluruh mulutnya, dan bintang-bintang berceceran di mana-mana, di mana dia dinominasikan sebagai hal yang biasa. Apa-apaan ini? Siapa yang dia bicarakan? Kaisar Chu yang agung. Tidakkah kamu mengerti? Kaisar Chu begitu tak terkalahkan. Apa masalahnya dengan menambahkan karakter besar? Katak Ouyang menyipitkan mata ke arah kerumunan. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami, ini berarti tidak ada yang bisa kamu lakukan. Masih mendesak, tentu saja itu adalah Kaisar Chu yang agung. Ouyang naga aneh meludah ke seluruh mulutnya, dan bintang-bintang berhamburan kemana-mana, di mana dia dinominasikan sebagai hal yang biasa. Apa-apaan ini? Siapa yang dia bicarakan? Kaisar Chu yang agung. Tidakkah kamu mengerti? Kaisar Chu begitu tak terkalahkan. Apa masalahnya dengan menambahkan karakter besar? Katak Ouyang menyipitkan mata ke arah kerumunan. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami, ini berarti tidak ada yang bisa kamu lakukan. Masih mendesak. Tentu saja itu adalah Kaisar Chu yang agung. Ouyang naga aneh meludah ke seluruh mulutnya, dan bintang-bintang berhamburan kemana-mana, di mana dia dinominasikan sebagai hal yang biasa.
Apa-apaan ini? Siapa yang dia bicarakan? Kaisar Chu yang agung. Tidakkah kamu mengerti? Kaisar Chu begitu tak terkalahkan. Apa masalahnya dengan menambahkan karakter besar? Kata Ouyang menyipitkan mata ke arah kerumunan Kaisar Chu yang agung. Naga aneh benar-benar berani mengatakannya. Pada tahun pertama kalender Chu yang agung, sebelum 2 medan perang, kata Ouyang meledak. Lao Gu membuka mulutnya. Setelah mendengar ini, naga aneh itu melompat tinggi dan rambutnya yang dingin berdiri. Dia sangat ketakutan dan berkata, "Orang tua, mengapa kamu mengutukku seperti itu, atau apakah kamu menemukan bahaya? Mudah mati lebih awal jika kamu memprovokasi semua kelompok etnis seperti ini." Lao Gu meliriknya dan berkata, "Hampir, sudah waktunya untuk mendirikan Kaisar Surga. Apakah kamu punya ide?" 9 saluran dan 1 pembukaan dengan jelas mengatur nadanya. Bagaimanapun, inilah saatnya untuk hasil hari ini, yang ditakdirkan untuk menjadi peristiwa besar yang memengaruhi surga. Ya, sudah waktunya untuk berakhir. Baiklah, kamu juga harus pergi. Raja Anjing juga membuka mulutnya dan melihat makhluk-makhluk di surga, memberi isyarat bahwa mereka harus pergi. Para evolusionis Tuhan kesulitan memahami rasa di hati mereka. Demi memperebutkan posisi buah ciptaan, mereka mengerahkan orang-orang untuk datang, tetapi mereka gagal lagi dan lagi. Sungguh pahit di hati mereka. Semua orang tahu bahwa saat ini Tuhan hanyalah sebagian kecil dari para evolusionis di suatu wilayah tertentu, tetapi itu hanyalah puncak gunung es. Tuhan yang sejati tidak dapat ditebak. Jika kekuatannya terungkap sepenuhnya, itu akan cukup untuk menjungkir balikkan surga. Namun, jika mereka dikalahkan dengan cara ini, mereka akan tetap merasa sangat malu. Jika berita itu kembali, sebagian besar peradaban evolusi lainnya yang belum berpartisipasi dalam acara hari ini akan menertawakannya. Apakah kamu ingin duel? Jika kamu kalah lagi, jangan lari. 3 veteran di sekitar Jiu Daoyi berbicara dan bertindak dengan ganas, benar-benar kasar dan tidak sopan. Belum lama ini, ketiga lelaki tua itu menjadi gila untuk memburu Raja Surgawi. Tinju dan senjata mereka semua adalah darah raja. Mereka lebih tidak terkendali dan dihancurkan satu persatu. Lawan mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ketiga orang itu dibaptis oleh darah Kaisar Abadi, dan bahkan Raja Abadi Surga tidak dapat mengalahkan mereka. Saya tidak mau. Saya di sini dan ingin bersaing dengan teman-teman Tao di level yang sama. Beberapa evolutor dewa benar-benar berbicara. Itu adalah seorang pria muda. Setidaknya dia terlihat seperti ini, tetapi matanya berdiri di belakang generasi tengah dan muda dengan napas yang terkumpul selama bertahun-tahun. Banyak evolusionis melihat ke belakang, dan seseorang mengenali identitasnya untuk pertama kalinya. Pupil matanya berkontraksi dan berseru kaget, "Itu Tao Yunfeng." Yunfeng Daozi, peringkat ke-11, adalah kekuatan teratas dengan level tinggi di generasi setengah baya dan muda, dan sangat terkenal. Banyak orang terkejut dan tidak tahu kapan dia tiba. Menurut tingkat evolusinya, dia setara dengan makhluk tingkat Daewo Semu Dianjian. Dia sudah menjadi ahli tingkat atas. Ya, aku akan bertanding denganmu. Bukan Chu Feng yang maju, tetapi iblis. Dengan langkah ringan, dia datang ke tengah medan perang. Kali ini, dewa memiliki Tao tingkat Daewo Semu. Di generasi menengah dan muda, tingkat evolusi ini benar-benar menakutkan. Bagus. Daozi Yunfeng mengangguk, dan rune yang menakutkan mekar di matanya. Seluruh orang itu dipenuhi dengan aroma jalan raya. Mengambil satu langkah, itu seperti pembalikan langit berbintang dan gunung-gunung serta sungai-sungai menghilang dengan sendirinya. Dia melintasi langit dan langsung muncul di tengah medan perang. Namun, desahan kecil datang dan menghentikan angin awan Tao. Tidak perlu bertarung. Kembalilah, jalan Yunfeng. Raja Peri berbicara. Taozi Yunfeng mengerutkan kening. Dia ingin menyelamatkan muka untuk dewa. Kekuatannya cukup untuk mendorong semua lawan dari semua ras di langit. Lagi pula, jika melihat buku sejarah, monster Chu Feng termasuk dalam kolom khusus. Akan menyenangkan jika ada satu dalam waktu yang lama dan tak terbatas. Namun, alam Chu Feng lebih rendah darinya saat ini. Seorang Raja Peri membuka mulutnya, menatap iblis itu dengan ekspresi terkejut, dan mendesah, ini mungkin makhluk tingkat kaisar lainnya. Yang lain, tingkat kaisar. Komentar semacam ini sungguh menakjubkan. Kemudian, semua pihak menjadi gempar dan terkejut. Apa yang salah dengan dunia ini? Seorang iblis Chu yang aneh keluar. Mengapa ada wanita lain di
Dekatnya, tidak dapat dipercaya. Raja Peri Dewa berbicara lagi dan berkata, jika saya tidak salah, dia telah mengintegrasikan esensi dari dua peradaban evolusi. Jika orang seperti itu tidak runtuh, dia akan melampaui batas. Iblis itu awalnya mengambil jalan serbuk sari, tetapi setelah jatuh ke dunia bawah, itu diwarisi oleh kaisar wanita. Dia mempraktikkan jalan dua peradaban evolusi dan akhirnya berhasil bergabung. Sebenarnya, tidak ada yang pernah mencoba sejak dinasti-dinasti sebelumnya, tetapi di berbagai peradaban evolusi, semua orang yang ingin menguasai semuanya biasa-biasa saja atau runtuh dengan sendirinya. Hanya orang-orang luar biasa yang sangat langka yang dapat melewati level itu, menembus langit-langit dan melampaui batas. Daozi Yunfeng menoleh dan pergi. Dia cukup lugas. Dia tidak bersikeras untuk bertarung. Itu bukan pengecut, tetapi dia juga merasa bahwa wanita yang kosong dan cerah itu sangat mengerikan. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin bertarung dalam pertempuran yang menentukan, dia mungkin tidak dapat menemukan wajah untuk Tuhan. Sebaliknya, dia mungkin juga berhenti dengan tegas. Setan itu tersenyum, tidak lagi memaksa, dan mundur dengan ringan di bawah cahaya hujan. Sekarang, mata generasi muda dan menengah surga memandang evolusionis tingkat rendah sama sekali berbeda. Selain iblis Chu yang ganas, saya tidak dapat memikirkan yang lain. Beberapa monster tua di surga juga memiliki wajah yang panas. Mereka semua datang untuk merebut posisi buah kaisar surga. Mereka tidak pernah menyangka situasinya seperti ini. Jika tidak ada yang bersedia mengambil tanggung jawab besar, saya merekomendasikan diri saya sendiri dan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan posisi itu untuk saat ini. 9 jalan dan 1 pembukaan. Tidak ada rasa malu. Banyak orang memandangnya. Semua pihak ingin memperjuangkannya. Baik bagi Anda untuk membuatnya sulit. Di luar wilayah, seorang raja peri tua yang sangat tua, bungkuk dan bungkuk berkata, teman-teman tahu, jangan malu. Saya bersedia memikul langit di pundak saya dan menopangnya dengan tubuh saya yang tersisa. Apa-apaan ini? Orang-orang mendesah bahwa barang-barang tua ini tidak membutuhkan kulit wajah satu persatu. Manfaat bersaing untuk posisi buah kaisar surgawi tidak terbatas, dan bahkan raksasa yang tak terkalahkan di antara para raja peri dapat dipromosikan ke tingkat berikutnya, yang diharapkan menjadi makhluk tingkat jalan semu. Secara khusus, posisi buah kaisar kali ini bukanlah penguasa dunia besar, tetapi takhta yang didorong oleh surga. Ada raja abadi yang ambisius yang bahkan ingin melihat ke medan jalan yang sebenarnya. Mengapa beberapa evolusionis di surga bergegas ke dunia bawah tanpa mempedulikan wajah? Mereka tidak menyukai keberuntungan besar ini. Beberapa penemu jalan percaya bahwa posisi buah yang didorong oleh surga ini seharusnya dapat menciptakan makhluk tingkat leluhur Tao. Pada saat ini, seorang raja peri muda berkata, saya pikir Anda telah melalui banyak perubahan dan kesulitan. Anda telah membayar terlalu banyak di sepanjang jalan. Sekarang Anda seharusnya tidak lagi memikul tekanan runtuhnya langit dan bumi. Masih ada kita, generasi muda bersedia berbagi. Giliran kita untuk berdiri dan memikul tanggung jawab yang berat. Yang disebut pemuda di bidang raja peri jelas merupakan makhluk di zaman prasejarah, tetapi benar-benar kuat dibandingkan dengan monster tua yang telah hidup selama lebih dari satu era, seperti Jiu Daoyi dan Kaisar Anjing. Dia membuka mulutnya seperti ini dan segera membuat sekelompok monster tua dengan darah kering terlihat buruk. Bukankah itu menjelaskan bahwa mereka sudah tua? Biarkan mereka turun takhta dan menyerahkan kesempatan kepada orang muda. Itu masuk akal. Saya pikir sudah waktunya untuk memberikan beban berat pada orang muda. Beberapa orang setuju. Seorang raja peri yang jatuh dari zaman prasejarah berbicara. Para evolusionis setengah baya dan muda yang sebenarnya semuanya sombong. Baik bagi Anda untuk memesan mie. Apakah orang-orang tua di zaman prasejarah berani mengatakan bahwa mereka masih muda? Pada saat ini, Lao Gu tiba-tiba menyela dan berkata, jika orang muda terpilih, menurutku Kaisar Hitam adalah yang paling cocok. Setelah mendengar ini, Kaisar Anjing Hitam berpura-pura rendah hati dan berkata, baiklah, kamu benar-benar memiliki mata yang bagus. Mereka terdiam dan berpikir itu seharusnya rendah hati. Pada akhirnya, mereka berkata bahwa orang lain memiliki mata dan harus memilihnya. Orang tua itu linglung dan berkata, Kaisar Anjing Senior, aku tidak memilihmu. Aku berbicara tentang Kaisar Hitam, Raja Lisian yang menjadi seorang Tao di zaman prasejarah. Berbicara tentang ini, dia menatap Li Heng. Ini adalah kakak laki-laki yang membantunya.
Dia memanggil lidah dengan tangan hitam Kaisar Hitam. Mata Raja Anjing itu menyemburkan api dan berkata, "Terhadapmu, Kaisar mengambil hitam sebagai namanya. Apakah kamu ingin merebut nama Kaisar Hitam dan Kaisar Hitam?" Sebenarnya, Li Heng sama sekali tidak berterima kasih. Wajahnya menjadi hitam dan menatap Lao Gu. Dia ingin mengatakan apa namanya, Kaisar Hitam. Apakah ini membicarakan tentang masa lalu tangan hitam prasejarahnya? Ini mengungkap sejarah hitamnya, karena didorong oleh semua lapisan masyarakat, mengapa tidak memilih secara langsung? Satu kekuatan Raja Abadi memiliki satu suara. Monster tua dari 4 keluarga burung pipit perampok berdiri. Keluarga mereka sendiri memiliki Raja Peri teratas di luar wilayah. Ya, seharusnya begitu. Dorongan bersama semua kelompok etnis secara alami mencerminkan keadilan dan kebenaran. Raja Peri dari kebangsaan Yuan mengangguk dan naik ke panggung secara langsung. Jiu Daoyi mencibir di tempat. Apakah ini tipikal memetik buah persik? Baru saja, 3 saudara tua di sekitarnya adalah kekuatan utama yang mutlak. Setelah dibaptis dengan darah Kaisar Abadi, mereka mengejutkan Raja Abadi Surga. 3 orang adalah alasan utama untuk memaksa dewa berhenti. Tentu saja, Chu Feng menekan generasi tengah dan muda surga dan mengalahkan Tao dari beberapa peradaban evolusi, yang juga merupakan kecemerlangan yang sangat indah dan telah memainkan peran besar. Dapat dikatakan bahwa kali ini mereka telah membuat prestasi besar dalam hal ini. Akibatnya, orang-orang Yuan dan keempat burung itu meneriakkan, hak pilih universal. Jelas, kelompok ini ingin bersatu dan mengecualikan gunung pertama. Itu lelucon. Aku belum pernah mendengarnya. Kaisar surga dipilih seperti ini. 9 mencibir. Para veteran lumpuh di sekitarnya memiliki temperamen yang lebih panas dan berkata, "Siapa yang ingin menjadi iblis? Kemarilah, apa yang dilihat burung pipit itu dan katakan tentangmu. Aku akan membantumu mencabut bulu, mencuci, dan bersiap untuk memasak." Sang veteran menunjuk ke 4 burung pipit yang dirampok dan berteriak agar burung pipit memasak dan memakannya. "Itu benar. Dari mana asalmu? Jika kamu berteriak lagi, panggang dan makanlah." Raja Anjing itu setuju, memperlihatkan giginya dan menunggu keempat burung. Keempat burung itu tampak jelek, tetapi mereka benar-benar tidak berani berbicara lagi. "Oh, sangat hidup. Aku sudah lama tidak kembali. Aku kembali hari ini dan bertemu dengan acara yang begitu agung. Aku bersedia melakukan bagianku." Seseorang datang dari Cakrawala, sosoknya kabur, dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Tampaknya dia tidak hidup di dunia ini. Kebanyakan orang tidak merasakan banyak hal, tetapi wajah semua Raja Peri telah berubah. Ini jelas merupakan Raja Peri teratas. Dengan kekuatan yang sangat kuat, makhluk ini seharusnya mencapai puncak bidang Raja Peri. Anehnya, ada seorang pria di sekitarnya. Semua orang mengenalnya. Itu adalah orang Gila Wu. Orang Gila Wu, yang dikenal sebagai Kaisar Wu di bawah matahari, menderita kerugian besar di 2 medan perang. Dia ditangkap oleh Raja Peri Kurcaci yang pulih dari gunung yang terkenal dan meninggalkan sutra waktu sebagai anak Tao. Akibatnya, orang Gila Wu meninggalkan tubuhnya dan jiwanya melarikan diri. Sekarang dia kembali, dan dia memiliki kekuatan misterius. "Ini adalah guruku." Orang Gila Wu membuka mulutnya dan memperkenalkan identitas pengunjung itu. Semua orang terkejut bahwa dia adalah guru Kaisar. Rasanya agak familiar. Raja Anjing itu mengatupkan mulutnya. Pada saat yang sama, sosok samar dari langit juga melihat ke arah Kaisar Anjing. Sudut mulutnya sedikit berkedut dan berkata, "Teman Tao, bisakah kamu mengembalikan tulangku kepadaku? Meskipun itu adalah tulang sampah yang aku buang, tidak baik untuk dimakan." Yang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Chu Feng tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi tidak jauh dari sana. Pada awalnya, dia pergi ke utara Yangjian untuk menjarah kuil Tao Wu Huang. Hari itu, dia juga menarik Kaisar Anjing, yang mengambil tulang Tao yang ditinggalkan oleh Tuan Wu Gila. Pada hari itu, semua murid orang Gila Wu melihat ke langit dan menangis dengan sedih, leluhur dibawa pergi oleh anjing. Bagi Kaisar Wu, hari itu adalah saat yang paling gelap, dan tidak tertahankan untuk melihat ke belakang. Selama Perang Sungai Jiwa, Raja Anjing juga melepaskan tulang Tao untuk mengendalikan pertempurannya. Sekarang, Tuan datang. Tulang patah apa? Kamu salah orang. Kaisar Anjing tidak mengakuinya, dan segera menambahkan, bahkan jika ada, diperkirakan aku akan membakarnya sebagai kayu bakar. Apa yang dilakukan anjing berekor botak ini?
Dia sangat ganas. Tulang Raja Peri digunakan sebagai kayu bakar. Mayat busuk itu paling tahu. Tidak peduli harta apapun itu, kamu tidak dapat berharap untuk mengembalikannya. Tidak ada pintu, bahkan jika itu adalah sampah yang tidak berharga. Itu semua hal kecil. Aku akan menemukan tulangnya nanti. 9 jalan dan 1 pembukaan. Orang Gilawu berdiri di samping gurunya dan wajahnya gemetar saat mendengar kata-kata semacam ini. Namun, dia sama sekali tidak gila. Dia sangat bertanggung jawab dan jujur. Dia tidak cocok untuk berdiri tegak di hadapan sekelompok monster tua. Gurunya, sosok samar itu terdiam beberapa saat. Dia bisa melihat bahwa dia tertahan dan tidak meledak. Dia menunggu sejenak sebelum berkata, "Itu tubuhku. Itu, diambil dan dibakar. Bagaimana mungkin itu menjadi hal kecil bagiku?" Dia benar-benar tidak bisa menahannya. Dia bepergian dan berkelana dalam kekacauan selama bertahun-tahun yang tak berujung. Bahkan melawan dewa dan iblis yang kacau secara bawaan, dia tidak gelisah seperti sekarang. 9 jalan satu dengan tenang membuka mulutnya dan berkata, "Bukankah itu sepasang tulang? Tulang-tulangku, daging dan darahku, telah habis selama 1 atau 2 era. Aku tidak terburu-buru. Orang-orang muda hanya mudah tersinggung dan ringan. Orang-orang, apalagi yang bisa dikatakan oleh orang Gilawu. Ada banyak hal yang ingin dikatakan, tetapi mereka menahannya. Kamu dan aku, rasa terima kasih dan kebencian kita sendiri tidak berarti di hadapan arus deras dan tren umum dunia. Sekarang, surga mungkin terbalik. Masalah pribadi ini akan dibahas nanti." Raja Peri berbicara bukan untuk Kaisar Anjing, tetapi untuk segera memilih Kaisar Surga. Kekosongan bergetar, dan beberapa sosok samar muncul berturut-turut, memengaruhi stabilitas waktu dan ruang. Mereka menunjukkan bahwa mereka diproyeksikan di dunia besar lainnya. "Saya telah melihat Anda, Tuan." Beberapa orang memberi hormat di depan 2 medan perang. Di antara mereka yang memberi hadiah, ada Tai, Nantuo dan seterusnya. Seperti maniak Wu, mereka dikenal sebagai salah satu sumber kegelapan di matahari. Pada saat yang sama, beberapa dari mereka juga secara pasif berpartisipasi dalam perang Sungai Jiwa hari itu. Dalam perang itu, mereka telah terungkap. Mereka terhubung dengan dunia yang tidak dapat dijelaskan dan memiliki sosok yang samar untuk mendukung mereka. Tidak diragukan lagi bahwa hari ini mereka telah sepenuhnya terbuka dan berkomunikasi dengan dunia besar di belakang mereka. Tolong pindahkan guru mereka. Mereka semua adalah Raja Peri teratas. Kami juga tertarik. Posisi buah Kaisar Surga bukanlah masalah kecil. Saya bersedia menyaksikan dan mempertahankannya. Proyeksi-proyeksi itu telah menyatakan posisi mereka satu demi satu. Dunia ini sangat mengagumkan. Raja-raja peri dari semua lapisan masyarakat tidak aktif, dan para ahli tidak dapat bersembunyi. Hari ini, mereka akhirnya muncul. Di masa lalu, sulit untuk melihat makhluk ini di suatu era. Buddha, pada saat ini, seorang Buddha emas datang, kulit dan tulang, tetapi seluruh tubuhnya berwarna emas, menarik penampilan surga, dan Zen bernyanyi dengan keras. Bahkan Sang Buddha, ras kuat yang dikenal menyendiri dari dunia, tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka larangan dan melepaskan relik dari era sebelumnya dari Menara Batu, menunjukkan biksu tua tingkat Raja Abadi dan datang ke 2 medan perang. Posisi buah Kaisar Surgawi terkait dengan keberuntungan besar, yang dapat membuat Raja Abadi tertinggi lebih jauh dan menjadi Kaisar Abadi semu. Sejak saat itu, ia telah tinggi dan tak terkalahkan. Siapa yang tidak tertarik? Oleh karena itu, bahkan beberapa monster tua yang sedang tidur dan makhluk yang belum lahir telah muncul satu demi satu hari ini. Tidak ada gunanya bertarung. Saya mengusulkan untuk mengundang keluarga Kaisar untuk berhasil. Di luar wilayah, seorang Raja Peri berbicara. Kaisar, Chu Feng terkejut. Dia selalu tertarik pada keluarga ini. Bagaimanapun, ia telah berubah menjadi darah Raja Manusia. Dikatakan bahwa jika ia melanjutkan, ia akan memiliki darah Raja Manusia. Namun, hari ini, ia mencairkan darah langka itu, kembali ke sumbernya, dan kembali ke darah manusia normal berwarna merah cerah. Sebenarnya, dia tidak menyesal, juga tidak merasa tidak pantas, karena dia merasa bahwa dia lebih sejalan dengan dirinya sendiri dan dunia. Kekuatannya menjadi lebih kuat dan menghancurkan langit-langit tertinggi jalan serbuk sari di alam ini. Kaisar Anjing tidak senang dan berkata, siapa yang berani menyebut orang sebagai generasi ratu? Keturunan Kaisar yang sebenarnya tidak berbicara. Berbicara tentang ini,
dia melihat iblis dan kaisar bulu tua, yang merupakan keturunan kaisar surga. Kemudian dia berkata, sudut mana dari yang disebut keturunan darah kaisar yang merupakan keturunanku? Di babak pertama, orang lain dapat menanggungnya, tetapi di babak kedua, kaisar orang tidak dapat menanggungnya. Dia, kamu disebut kaisar anjing, dan kamu juga ingin menjadi leluhur kita. Lancang, seseorang berteriak, siapa yang kamu katakan lancang? Aku ingin mati. Kaisar menepukmu dengan satu cakar. Kaisar anjing berkata dengan suara dingin bahwa dia akan melakukannya secara langsung. Selama bertahun-tahun, hanya sedikit orang yang berani memarahinya seperti ini. Semua orang kagum, tidak ada pihak yang baik. Kaisar manusia tinggal di luar dunia, yang dikenal sebagai surga ke-33, berdekatan dengan kekacauan, dan memiliki status yang sangat terpisah. Beberapa rasa yang familiar. Hidung Raja Anjing terlalu tajam. Dia mengendus dan mengendus. Tiba-tiba dia menatap lonceng tembaga bundar dan berkata, apakah kamu memiliki rasa Tuhan? Lupakan saja, teman Tao, kamu juga bisa mundur dan kembali kepada Tuhan, jadi jangan terlibat. Seorang Raja Peri Surga membuka mulutnya dan menatap apa yang disebut Kaisar Manusia. Orang-orang terkejut bahwa koneksi Kaisar berasal dari surga. Saya ingin menjelajahi semua lapisan masyarakat, memahami dunia manusia, dan memahami Tao di dunia yang berbeda. Karena saya sudah terlihat, tidak apa-apa. Kita akan kembali kepada Tuhan hari ini. Seorang Raja Peri dari keluarga kerajaan berbicara. Saya merekomendasikan orang tua Yusang. Dia adalah keturunan Kaisar Surga. Chu Feng membuka mulutnya. Kekuatannya tidak cukup untuk mengambil tanggung jawab yang besar. Keluarga Yuan langsung membantah bahwa merekalah yang menghancurkan keluarga Yusang. Tentu saja, mustahil untuk melihatnya naik pangkat. Semua kelompok etnis berbisik-bisik bahwa meskipun mereka setuju dengan identitas Yusang, mereka juga mengakui fakta bahwa orang Yuan mengatakan bahwa kekuatan Yusang tidak cukup, dan merupakan pemborosan untuk mendapatkan kekayaan besar ini. Siapa yang bersedia membantu saya dan memilih saya untuk mendapatkan posisi buah Kaisar Surga? Saya mungkin berubah menjadi kehidupan Lu Jiji. Di kejauhan, kegelapan tak terbatas. Seorang Raja Peri tua membuka mulutnya. Dia adalah Raja Peri yang jatuh yang telah sepenuhnya jatuh ke dalam jurang. 9 cara dan 1 dengungan dingin, berkata, kamu, yang tidak akan pernah kehilangan hati cahaya, apakah kamu masih ingin menjadi kaisar abadi yang jatuh? Namun, bahkan jika itu diciptakan untukmu, kamu tidak dapat berubah. Tiba-tiba, ada sedikit cahaya di kejauhan, dan sebuah sosok datang. Meskipun dia sudah tua, dia juga memiliki ki kekaisaran. Ada 4 roh di sekelilingnya, diselimuti oleh pola dewa dan Tao suci, dan seluruh dunia bergetar. Meskipun dia agak tua, dia memiliki ki kekaisaran. Siapa ini? Raja Peri top lainnya yang tidak kamu kenal. Grandmaster, Kaisar Bulu membuka mulutnya, yang dikenal sebagai mitos tak terkalahkan dalam prasejarah, dan dia langsung jatuh. Orang tua itu mengangguk dan menyuruhnya bangun. Kemudian, orang tua misterius itu memberi hormat kepada Jiu Dao dan Raja Anjing serta mayat busuk, berkata, aku telah melihat 2 pendahulu. Kamu adalah, baik Raja Anjing maupun mayat busuk merasa akrab, tetapi mereka tidak dapat mengingat siapa dia. Itu dia, Kaisar palsu di Yangjian. Seseorang berseru, mengungkap identitasnya. Kaisar semu apa? Banyak orang tidak mengerti. Ada kalender Kaisar Surgawi di era matahari ini. Menurut kalender itu, lebih dari 9,6 juta tahun telah berlalu, tetapi tahukah Anda siapa Kaisar Surgawi, orang di depan Anda itu? Seorang monster tua mengungkapkan identitasnya. Di hati makhluk super kuno ini, dia tidak mengenali apa yang disebut kalender Kaisar dan mengira dia adalah Kaisar semu. Apa? Itu dia. Banyak orang di semua sisi terkejut. Bukankah dia sudah mati? Dia tidak tahan dengan sebab dan akibat yang besar. Tao runtuh dan mati. Dia benar-benar muncul lagi hari ini. Saya pikir dia pergi lebih awal, jadi dia tidak mati. Beberapa orang berspekulasi. Mantan kaisar, yaitu kaisar semu di mulut banyak monster tua, menatap serius kaisar anjing dan mayat busuk, dan berbicara lagi. 2 tetua, aku telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun. Aku sangat bersemangat untuk bersaing memperebutkan tahta surga dalam kehidupan ini. Aku yakin aku bisa melangkah lebih jauh dan menekan yang tidak menyenangkan dan aneh di masa depan. Siapa kalian? Mayat busuk itu mengerutkan kening dan bertanya. 2 paman bela diri,
ayahku adalah kaisar surgawi sejati. Dia bertarung berdampingan dengan 3 kaisar surgawi, tetapi dia, sayangnya jatuh. Seseorang berbicara, semua orang menghirup AC, ini adalah kaisar sejati. Raja anjing dan mayat busuk juga terkejut di hati mereka. Mereka juga menarik napas dingin dan menatapnya sepenuhnya.